Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Azara Imaldasari dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PKWT, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua ada PKWTT, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dan yang ketiga ada outsourcing. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian perjanjian kerja. Berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Intinya perjanjian kerja ialah kesepakatan atau ikatan hukum antara pekerja dan pengusaha yang berisi aturan main, apa yang harus dilakukan oleh pekerja dan apa yang akan didapatkan oleh pekerja dan pengusaha. Selanjutnya ada unsur-unsur perjanjian kerja. Yang pertama adanya pekerjaan, yaitu adanya tugas dari atasan yang harus dikerjakan oleh para pekerja. Yang kedua adanya upah, yaitu adanya imbalan berupa uang yang harus dibayarkan oleh pengusaha atas hasil kerja dari para pekerja. Yang ketiga adanya perintah, yaitu pekerja harus mengikuti perintah atau arahan dari atasan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan PKWT dan PKWTT. Yang pertama yaitu PKWT. PKWT adalah perjanjian kontrak kerja dengan batas waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Statusnya sebagai karyawan kontrak dan tidak ada masa percobaan. Pekerja berhak atas upah dan kompensasi saat kontrak berakhir, tapi tidak ada pesangon. PKWT biasanya untuk pekerjaan sementara atau proyek. Selanjutnya, yang kedua ada PKWTT. PKWTT adalah perjanjian kerja tetap tanpa batas waktu. Statusnya sebagai karyawan tetap, biasanya ada masa percobaan maksimal 3 bulan. Dan jika diberhentikan harus melalui proses PHK. Pekerja berhak atas upah, jaminan kerja, dan pesangon jika terjadi PHK. PKWTT biasa digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus-menerus. Jadi pada intinya perbedaan PKWT dan PKWTT yaitu PKWT itu perjanjian kerja kontrak, sedangkan PKWTT itu perjanjian kerja tetap. Selanjutnya ada outsourcing atau alih daya. Outsourcing atau alih daya adalah sistem di mana perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yang khusus untuk menyediakan tenaga kerja. Jadi pekerja tidak dipekerjakan langsung oleh perusahaan utama, tetapi oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Selanjutnya ada poin penting outsourcing pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, tidak ada pembahasan core dan non-core. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, aturan outsourcing menjadi lebih fleksibel. Perusahaan tidak lagi dibatasi hanya mengalihdayakan pekerjaan penunjang, tetapi hampir semua jenis pekerjaan bisa dialihkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada hubungan kerja. Hubungan kerja pekerja outsourcing tetap dengan perusahaan alih daya, bukan dengan perusahaan tempat bekerja. Jadi, hak, gaji, dan kontrak diatur oleh perusahaan penyedia. Yang ketiga ada prinsip TUPE. Prinsip TUPE yaitu melindungi pekerja saat terjadi pergantian perusahaan alih daya. Jika pekerjaan masih ada, pekerja harus tetap dipekerjakan oleh perusahaan yang baru. Intinya, outsourcing memberi kemudahan bagi perusahaan, tetapi tetap harus menjamin kelangsungan bagi para pekerja. Jadi, materi yang terakhir ada hak dan kewajiban atau pesangon dan kompensasi.
Yang pertama ada PKWT atau karyawan kontrak. PKWT mendapat upah dan kompensasi saat kontrak berakhir, tetapi tidak mendapat pesangon. Yang kedua ada PKWTT atau karyawan tetap. PKWTT mendapat upah, jaminan kerja, dan pesangon saat PHK. Yang ketiga ada outsourcing. Outsourcing mendapat upah dan perlindungan dari perusahaan alih daya serta jaminan kerja saat vendor berubah. Selanjutnya saya akan membacakan surat perjanjian kerja kontrak PKWT yang terdiri dari data diri HRD sebagai pihak pertama, data diri pribadi saya sendiri sebagai pihak kedua, dan pasal-pasal yang terkait. Pasal 1 mengenai masa kerja. Pihak pertama menerima pihak kedua sebagai karyawan kontrak di PT Maju Jaya Retail dan pihak kedua menyatakan kesediaannya. Masa kerja berlaku 1 tahun dari 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. Pemutusan bisa dilakukan dengan pemberitahuan 30 hari. Yang kedua ada tata tertib perusahaan. Pihak kedua wajib menaati semua peraturan perusahaan. Jika melanggar bisa dikenakan skorsing, PHK, atau sanksi lain sesuai aturan. Pasal ketiga yaitu jam kerja. Jam kerja 36 jam per minggu dengan 6 hari kerja. Jam masuk pukul 8 sampai dengan pukul 20. Jam istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 sampai dengan pukul 13. Jam istirahat pada hari Jumat pukul 11.30 sampai 13. Pasal keempat mengenai penempatan, tugas, dan tanggung jawab. Pihak kedua bekerja sebagai kasir di Departemen Keuangan dengan tugas melayani transaksi, mencatat uang masuk, memberi struk, menjaga laporan kas, dan bertanggung jawab atas uang kas. Pihak pertama bisa memindahkan tugas sesuai kebutuhan perusahaan. Pasal kelima perpanjangan kontrak. Kontrak bisa diperpanjang jika perusahaan masih membutuhkan dan karyawan bersedia. Setelah kontrak kedua, bisa diangkat sebagai karyawan tetap. Jika tidak, kontrak berakhir. Pasal ke-6 mengenai gaji dan tunjangan. Gaji pokok sebesar 4 juta per bulan dibayar akhir bulan setelah pajak. Dengan tunjangan yang pertama ada tunjangan BPJS Ketenagakerjaan seharga 1.500.000, tunjangan hari raya seharga 4 juta, dan tunjangan makan dan transport dengan harga 1 juta. Semua dibayarkan bersama gaji. Pasal 7 tentang lembur. Pihak kedua wajib lembur jika ada pekerjaan mendesak. Upah lembur dengan 35.000 per jam dibayar bersama gaji bulanan. Pasal 8 mengenai cuti. Cuti berlaku setelah 1 tahun kerja. Total 12 hari per tahun, terdiri dari cuti pribadi dan cuti bersama. Cuti harus diajukan tertulis minimal 7 hari sebelum dan disetujui atasan. Pasal 9 mengenai pengobatan. Pihak pertama menanggung biaya pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan perusahaan. Pasal 10 mengenai kerja rangkap. Pihak kedua tidak boleh bekerja di perusahaan lain selama kontrak. Pelanggaran dikenakan sanksi sesuai aturan. Pasal 11 mengenai PHK. PHK bisa terjadi jika pihak kedua melanggar perjanjian. Jika PHK, pihak kedua wajib mengembalikan semua barang perusahaan seperti seragam, ID card, kunci, perangkat, dokumen, dan stempel. Pihak kedua juga harus menyelesaikan kewajiban keuangan. Pasal 12 mengenai pengunduran diri. Jika mengundurkan diri baik-baik, pihak kedua tetap menerima gaji, tunjangan, dan lembur sesuai hari kerja, dengan syarat mengajukan surat, tetap bekerja sampai selesai, dan mengembalikan barang, serta administrasi. Pihak pertama bisa meminta keluar lebih awal dengan pembayaran 7 hari. Pasal 13 berakhirnya perjanjian. Perjanjian berakhir jika pihak kedua meninggal dunia atau sesuai ketentuan kontrak. Pasal ke-14 mengenai force majeure. Perjanjian batal jika terjadi keadaan darurat seperti bencana, perang, kerusuhan, atau kebijakan pemerintah. Pasal 15 mengenai penyelesaian perselisihan.
diselesaikan dengan musyawarah. Jika gagal, diselesaikan melalui hukum di Lampung Tengah. Pasal ke-16 yaitu penutup. Perjanjian dibuat rangkap dua, bermaterai, dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Perjanjian dibuat di Lampung Tengah pada 1 Januari 2026 antara pihak pertama, Budiantoro, dan pihak kedua, Azhara Imeldassari. Oke teman-teman, sekian video pemaparan materi dari saya. Semoga video ini bisa berguna bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.